Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam webinar mini ya. Nanti di sini saya akan mendesimasikan terkait praktik baik budaya positif yang sudah pernah saya lakukan. Oke, ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama yaitu terkait materi terlebih dahulu, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ditanyakan saja nih Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini saya izin share screen ya. Iya, apakah sudah terlihat? Oh, ini oke. Aduh, ini sepertinya koneksinya bermasalah sebentar. Oh iya, iya ini udah. Oke. Ini karena jaringan Bapak Ibu, mohon maaf. Baik. Oke. Di sini yang akan saya sharing terkait berbagi praktik baik, pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke, langsung saja dimulai dari latar belakang. Nah, jadi yang melatar belakangi yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara nggih, Bapak Ibu. Di sini anak ibarat bibit tanaman. Nah, kemudian sekolah merupakan tempat persemaian benih baik, kemudian pendidik diibaratkan petani. Nah, jadi yang dimaksud anak ibarat bibit tanaman yaitu memerlukan perawatan dan perhatian yang baik untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, kemudian anak juga kan memiliki potensi. Nah, itu ada yang namanya potensi alamiah, yaitu anak-anak memiliki potensi dan bakat bawaan mirip dengan bibit tanaman yang sudah dimiliki kemampuan dasar untuk tumbuh. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru atau pendidik bisa memberikan perawatan yang tepat agar kalau tanaman kan agar bibit tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, itu kan memerlukan tanah yang subur, kemudian cahaya matahari. Nah, kalau anak-anak di sini berarti memerlukan lingkungan yang mendukung, termasuk dukungan emosional, sosial, kemudian intelektual untuk berkembang dengan baik. Nah, tujuannya apa? Di sini untuk mewujudkan pendidikan yang well-being. Well-being itu artinya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, jadi itu yang melatar belakangi terkait praktik baik ya. Kemudian yang selanjutnya tujuannya. Nah, tujuan di sini yaitu untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal
yang bermuara menuju profil pelajar Pancasila. Nah, kan kita tahu untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, untuk dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua mandiri, kemudian ada bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi tujuannya kita akan membawa anak-anak kita agar memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Yang selanjutnya, capaian yang diharapkan yaitu terwujudnya kesepakatan kelas dan evaluasi secara berkala. Kemudian menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat dan berkelanjutan. Kemudian menerapkan segitiga restitusi dalam menangani murid. Kemudian dapat berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Oke, jadi di sini dimulai dari budaya positif. Apa itu pengertian budaya positif? Kalau ditinjau dari asal kata ya, budaya positif ini berasal dari dua kata. Budaya sendiri itu artinya hasil dari budi, kemudian bisa diartikan adat atau kebiasaan. Nah, kemudian kalau positif itu sudah pasti, kemudian tegas, kemudian keadaan jiwa yang dipertahankan melalui usaha sadar. Nah, jadi budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bersikap santun, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. SMA Negeri 1 Purwokerto merupakan sekolah yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan. Nah, jadi budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Nah, itu terkait pengertian budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu aspek-aspeknya terdiri dari apa saja? Ini bisa kita lihat nih, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam budaya positif, berbagai hal yang menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan bagi guru yang harus dapat ditaklukkan. Nah, di sini untuk yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, lalu keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi di sini ada 8 tantangan yang harus ditaklukkan oleh guru ya di dunia pendidikan. Nah, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Oke, kalau zaman dulu mungkin sistem pembelajarannya itu masih teacher center. Artinya pembelajaran berpusat pada guru. Nah, jadi zaman dulu waktu saya sekolah itu kebanyakan guru sering memberikan ceramah seperti itu. Kemudian guru menjelaskan materi, jadi jarang sekali membiarkan muridnya untuk saling berkolaborasi atau mengeksplor ide-ide kreatif. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang, nah ini udah semakin modern gitu Bapak Ibu. Sistem pendidikannya juga sudah berubah. Kemudian kan kita juga mengalami perubahan berbagai kurikulum yang terjadi di dunia pendidikan kita. Nah, kalau sekarang itu sudah mulai student center, artinya pendidikan berpusat pada murid, yang mana murid itu
mampu untuk berkolaborasi, entah itu antar teman, kemudian saling bernalar kritis kreatif dan sebagainya. Jadi lebih ke pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, lalu yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh murid yaitu diantaranya ada berpikir kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Nah, ini paradigma perubahan belajar dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang. Baik, kemudian untuk yang bagian selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif kalau ditinjau dari asal bahasanya, ini berasal dari bahasa Latin. Nah, bahasa Latin yang artinya disiplina, artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Iya, jadi disiplin positif ya. Kalau misalnya menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Iya, jadi disiplin positif ya. Kalau misalnya menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, adapun kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mardika iku jarwanya, nora mung lepasing pangreh, ning uga kuat, kuasa amandiri priyangga. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau paran for del hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau itulah selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Nah, itu ini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, itu pengertian disiplin positif. Lalu yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu
meliputi banyak hal ya. Misalnya kalau nilai-nilai kebajikan dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Beriman, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan, gotong royong, dan kreatif. Nah, kalau di sini misalnya ada nilai keadilan, tanggung jawab, kejujuran, integritas, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan rajin. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, bagaimana kita sebagai pendidik bisa menerapkan atau membuat murid kita mempunyai nilai-nilai kebajikan itu. Nah, kemudian berdasarkan standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, itu berdasarkan standar pendidikan nasional. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini telah dipetakan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mana seluruh tindakan manusia itu kan mempunyai tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survivorship, kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and belonging, kemudian kebutuhan power atau kekuasaan, kemudian ada freedom atau kebebasan, dan fun atau kesenangan. Jadi ada 5 jenis. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survivorship. Nah, di sini yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kemudian rumah, kemudian makan. Adapun komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, jadi kalau misalnya dalam siswa kita, misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup ya, bagaimana mereka bisa membawa bekal makanan biar tidak merasa pusing kayak gitu. Kemudian yang bagian selanjutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang-orang lain, seperti teman, kemudian keluarga, kemudian pasangan hidup, kemudian teman kerja, kemudian binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, mereka juga akrab dengan orang tuanya. Nah, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, bagi mereka, teman sebaya itu sangatlah penting. Mereka juga bisa suka bekerja dalam kelompok. Artinya, biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang
itu anak-anak yang sosial butterfly-nya tinggi. Mereka dapat bersosialisasi karena mereka butuh lingkungan agar mereka bisa diterima dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Nah, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, jadi anak-anak kita yang merasa perlu kebutuhan akan penguasaan, ini biasanya mereka suka sekali menjadi pemimpin, bisa menjadi ketua kelas atau bisa ketua organisasi atau ketua yang lain. Intinya mereka powernya itu lebih kuat dibandingkan teman yang lain. Dan lalu yang selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi mereka itu anak-anak yang punya kebutuhan akan kebebasan itu yang suka dengan tantangan baru. Seperti itu. Dan yang terakhir ini kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan akan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, bayangkan saja hidup tanpa kenikmatan apapun itu sangat menyedihkan. Nah, oleh karena itu, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Nah, mereka itu suka melakukan hal-hal tingkah yang humoris kayak gitu. Itu anak-anak yang memiliki kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini jadi ada 5 kebutuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi ya. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apakah akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian mungkin mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, mereka pastinya ya akan merasa tidak nyaman. Seperti itu. Nah, motivasi ini itu asalnya dari luar atau motivasi eksternal. Jadi contoh ya dari anak-anak kita biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, misal seperti berangkat gasik. Nah, mungkin
anak-anak yang takut dihukum di gerbang depan, itu salah satu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Nah, kalau di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, maka mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, jadi di sini motivasinya berasal dari eksternal atau berasal dari luar. Kayak misalnya contoh, anak-anak misalnya dalam pembelajaran ingin mendapat nilai yang tinggi atau ingin mendapat pujian dari teman-temannya. Nah, mungkin mereka aktif maju seperti itu. Nah, itu salah satu contoh anak yang memiliki motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau institusi dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini motivasi yang paling tinggi nilainya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi ini tingkatan tertinggi dalam motivasi perilaku manusia dengan tujuan yaitu disiplin positif. Nah, ini motivasinya berasal dari internal. Nah, berarti orang-orang atau anak yang sudah mempunyai motivasi untuk menghargai diri sendiri, biasanya mereka sadar ketika mereka melakukan itu, pasti mereka akan mendapatkan hal baik untuk diri mereka dan lingkungannya. Nah, jadi di sini ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Nah, baik, untuk yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira yang biasa kita lakukan itu berada di posisi mana? Nah, kalau berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, ini posisi kontrol guru ada 5, yaitu yang pertama posisi penghukum, kemudian yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kalau yang poin 1 sama 2 itu bersifat ekstrinsik, ini tujuannya untuk menghindari hukuman. Nah, kalau yang ketiga dan 4 juga bersifat ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan, dan yang terakhir ini posisi kontrol yang paling tinggi ya, yang seharusnya kita lakukan yaitu sebagai manajer. Ini intrinsik, tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Nah, biasanya kalau posisi penghukum itu yang dilakukan oleh guru itu menghardik anak-anak dengan tegas. Jadi sering menunjuk-nunjuk anak kayak gitu. Tujuannya untuk disiplin positif. Nah, namun di sini mungkin murid dalam hatinya itu akan memberontak atau mungkin jadi pendendam kayak gitu karena nggak terima kayak gitu kalau misalnya dihukum. Nah, tentunya ini kan akan berdampak jangka panjang ya. Nah, kemudian kalau misalnya posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya yang dilakukan oleh guru yaitu berceramah kepada murid, menunjukkan rasa kekecewaan yang mendalam. Intinya gimana caranya buat murid itu merasa bersalah. Nah, biasanya tindakan yang dilakukan oleh murid itu ini. Mereka bisa mungkin merasa rendah diri atau merasa tidak dihargai atau tidak berharga seperti itu. Karena mereka mereka mempunyai rasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, kemudian
posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman biasanya guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, biasanya guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu biasanya kalau guru ya memposisikan diri sebagai teman. Nah, di sini untuk hasilnya pasti akan membuat murid merasa ketergantungan, kemudian murid merasa tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Nah, kalau kita sebagai pendidik memposisikan diri kita sebagai yang keempat atau pemantau, pemantau berarti di sini menghitung atau mengukur. Nah, biasanya kita menanyakan hal-hal kepada murid, apa kau lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, namun dampaknya dari murid, nah ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau posisi pemantau, murid meletakkan guru kaitannya dengan peraturan di dunia yang berkualitas. Intinya murid merasa diawasi seperti itu dan mereka pasti akan menyesuaikan ketika guru melakukan pengawasan. Nah, di sini posisi yang paling baik itu guru memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer di sini biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti apa yang kita yakini, kemudian apa kamu meyakini hal tersebut. Nah, biasanya hal-hal ini akan menguatkan watak atau karakter murid. Nah, biasanya murid akan leluasa menceritakan permasalahan yang mereka alami. Nah, ini posisi sebagai manajer. Nah, jadi posisi tertinggi dari guru ya sebisa mungkin kita memposisikan diri sebagai manajer. Lalu ya selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah sering ya membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Nah, di sini ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif ya, bukan kalimat negatif. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Lalu, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia kembali untuk meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi intinya kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai apa, nilai kebaikan apa yang kita yakini. Nah, di sini biasanya murid akan memiliki kesadaran yang tinggi karena mereka sadar bahwa apa hal baik yang harus dilakukan yang mereka yakini. Nah, jadi ketika keyakinan itu dilanggar, otomatis mereka akan cross-check kembali tentang kesepakatan tentang keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran hendaknya kita membuat keyakinan kelas ini khususnya bagi wali kelas ya, atau mungkin guru mapel juga bisa membuat keyakinan kelas sebelum KBM dimulai. Tujuannya untuk mendisiplinkan siswa-siswa kita.
Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi. Tapi sebelum ke segitiga restitusi, di sini ada perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, bisa disimak nih Bapak Ibu. Jadi bedanya hukuman antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu lebih ke sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, dan ini efeknya itu dalam jangka waktu yang panjang. Karena kan kadang ada anak yang merasa tidak terima kayak gitu. Nah, terus kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau ini biasanya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian kalau restitusi, ini merupakan pilihan. Nah, jadi restitusi tujuannya untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini murid akan mendapatkan penguatan, kemudian masalah akan terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab dari perilaku. Nah, itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi tahta tertinggi dalam menangani murid ini memposisikan diri kita sebagai manajer, kemudian kita melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian komponen yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Dan komponen yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau menstabilkan identitas di sini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan terus menjadi orang yang sukses. Nah, kalimat-kalimat yang dilontarkan guru ketika biasanya kalimat-kalimat yang dilontarkan menstabilkan identitas itu biasa begini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi gimana caranya kita bisa membuat nyaman anak untuk bercerita, maksudnya membuat anak tidak terpojokan atau membuat anak bisa mengeluarkan masalahnya seperti itu. Kemudian yang bagian selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah di sini tujuannya untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi validasi tindakan yang salah biasanya guru melontarkan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi gimana caranya guru itu bisa menggali masalah yang sedang dialami murid, tapi dengan bahasa yang baik, artinya bahasa yang membuat murid itu nyaman dalam menyampaikan permasalahannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini biasanya nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati itu ditanyakan. Nah, kalimat yang dilontarkan oleh guru biasanya seperti ini. Kira-kira nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, tujuannya di sini agar anak mengingat kembali. Nah, apakah tindakan yang sudah dilakukan itu melanggar dari nilai-nilai keyakinan yang sudah mereka yakini. Nah, itu konsep dari
restitusi. Baik. Nah, sekarang Baik. Nah, sekarang untuk praktik yang penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di lingkungan saya lakukan nih Bapak Ibu. sekolah, ini yang sudah saya lakukan nih Bapak Ibu. Kelas. Di sini Saya sudah pertama keyakinan kelas. Nah, kebetulan di sini saya Nah, menjadi di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kebetulan pembelajaran, kemudian melalui curah pendapat dengan murid ya. Nah, keyakinan kelas ini pada awalnya saya melakukan dibuat di sesi tanya jawab tentang nilai awal pembelajaran, apa yang kita sepakati kemudian melalui aplikasi Padlet, curah pendapat. Nah, kemudian dengan murid ya. Saling mengisi Padlet, kemudian anak dari peraturan yang disepakati kita ubah peraturan itu menjadi saling kalimat mengisi yang positif. Kemudian setelah itu menjadi kalimat yang positif. Nah, jadi setelah menjadi kalimat positif, nah kita pilihin termasuk nilai-nilai yang nilai kebajikan yang mana. Nah, kemudian kita pilih nilai-nilai keyakinan yang akan disepakati bersama. Nah, itu yang sudah saya terapkan di kelas saya. Nah, kemudian sebagai pendidik, saya juga biasa melakukan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Di sini untuk bahan evaluasi saya dalam memberikan pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini murid juga bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya mengikuti. Mungkin banyak murid yang merasa jenuh atau bosan. Nah, jadi wajib untuk melakukan refleksi biar tahu apa yang murid rasakan setelah pembelajaran matematika. Nah, di sini biasanya saya melakukannya secara langsung melalui tanya jawab atau menggunakan aplikasi Mentimeter, kemudian bisa juga dengan Jamboard atau Padlet. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Jadi kemarin setelah mempelajari modul, saya langsung menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini saya terapkan dengan 2 murid, yaitu murid di kelas 10, karena permasalahannya itu sebenarnya sepele Bapak Ibu. Yang pertama karena keterlambatan. Jadi salah satu murid ada yang datang terlambat, sudah 10 menit atau 15 menit, 10 sampai 15 menit itu belum sampai kayak gitu. Jadi saya melakukan segitiga restitusi untuk menanyakan alasannya. Nah, di sini murid merasa nyaman untuk diajak berkomunikasi. Nah, kemudian yang kedua itu masalah mencontek. Nah, ini karena mungkin anak sedang hilaf, saat ulangan mereka mencoba membuka ChatGPT atau membuka aplikasi WA seperti itu. Jadi di sini saya melakukan segitiga restitusi untuk mengetahui latar belakang apa sih yang membuat anak itu mencontek. Nah, kemudian di SMA Negeri 1 Purwokerto juga di sini ada budaya positif 5S Mansa, yaitu senyum, sapa, sopan, santun, yang biasanya dilakukan di pagi hari. Nah, ini di depan gerbang Bapak Ibu untuk menyambut anak-anak yang datang. Nah, ini tujuannya biar anak-anak merasa bahagia ketika pagi-pagi sudah disambut oleh Bapak Ibu gurunya, kemudian ada perwakilan siswa, dan di sini juga ada perwakilan dari mahasiswa PPL. Nah, kemudian yang selanjutnya di SMA Negeri 1 Purwokerto juga ada budaya berkah pagi Semansar. Nah, ini semua Bapak Ibu itu dijadwalkan untuk melakukan berkah pagi ya, untuk memberikan siraman rohani di pagi hari sebelum menjalankan aktivitas mengajar seperti itu. Nah, kemudian di Semansa juga ada pembiasaan baik. Yang pertama, setiap hari Jumat itu ada kegiatan Jumat motivasi. Nah, ini contohnya dari siswa-siswa kita di SMA Negeri 1 Purwokerto yang berprestasi. Nah, mereka menyampaikan tips-tips biar mereka bisa menjadi siswa berprestasi seperti itu. Nah, kan akan memotivasi bagi siswa-siswa yang lain. Nah, ini dilakukan di lapangan basket.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada kegiatan Jumat bersih. Nah, ini disiplin positif untuk kebersihan lingkungan tentunya. Nah, di sini tujuannya apa? Biar kelas merasa nyaman untuk pembelajaran, jadi kelas harus dibersihkan. Nah, kegiatan ini rutin dilaksanakan di hari Jumat selang-seling antara Jumat bersih, kemudian tadi Jumat motivasi, kemudian yang selanjutnya ada Jumat rohani. Nah, Jumat rohani ini biasanya ada kegiatan keagamaan. Nah, di SMA 1 kan agamanya terdiri dari ada agama Muslim, kemudian Kristen, kemudian Katolik. Mereka melakukan aktivitas di tempat masing-masing. Nah, biasanya kalau yang beragama Muslim itu di masjid, kemudian yang beragama Katolik itu di bangsal, nah kemudian yang agama Kristen itu di aula semansa. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir ada Jumat Sehat. Ini sepertinya karena koneksinya buruk di Bapak Ibu jadi nggak muncul gambarnya. Nah, kalau Jumat Sehat itu di Semansa biasanya ada kegiatan jalan sehat atau senam bersama. Nah, itu budaya positif yang sudah pernah dilakukan. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Ya, baik. Terima kasih nih Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, tadi kan mungkin ada yang bertanya-tanya. Monggo dipersilahkan. Atau mungkin ada yang sharing juga terkait budaya positif. Oke, baik. Ini sepertinya Bu Nurul raise hand nggih. Oke. Monggo Bu Nurul dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik ya apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Windy terkait dengan disiplin positif, karena mungkin itu tidak hanya secara teori ya Bu Windy menyampaikan materi yang sudah dipelajari di guru penggerak, pendidikan guru penggerak ini, tetapi justru sudah dalam bentuk aksi nyata yang memang diterapkan di sekolah ataupun di lingkungan sekolah ya. Memang betul ya, kita sudah melakukan banyak hal terkait dengan penerapan disiplin positif di sekolah ini. Yang terkecil saja terkait dengan kegiatan di dalam kelas itu adanya kesepakatan kelas ya. Memang sebelum mungkin kita paham ya terkait dengan disiplin positif ini, apa yang tadi dipaparkan Bu Windy, terkadang kita bingung ya untuk bagaimana kita harus memberikan punishment atau mungkin peringatan ya terhadap anak-anak yang pasti ada yang melanggar. Hal kecil saja mungkin seperti ini. Kadang di kelas itu ada jadwal tidak secara mulus ya, setiap hari mereka piket lengkap dengan anggota piketnya. Nah, terkadang pasti ada satu anak atau dua atau bahkan satu rombongan itu tidak melaksanakan piket ya. Nah, adanya segitiga restitusi ini mungkin sangat membantu ya bagi kita sebagai guru ataupun mungkin wali kelas untuk menerapkan segitiga restitusi ini sehingga
sehingga disiplin positif itu tercipta secara alamiah ya. Jadi dari anak untuk anak sendiri ya, tanpa kita harus memberikan kekangan ataupun mungkin tuntutan ya terhadap anak-anak di lingkungan sekolah untuk belajar bagaimana mereka melakukan pembiasaan baik ya, dan juga melakukan hal-hal yang mungkin disepakati dalam satu kelas itu. Itu yang mungkin pernah saya lakukan ya. Selain berkaitan dengan piket ya, masalah piket ya, piket di kelas. Terkait dengan penerapan segitiga restitusi pun pernah saya lakukan terhadap ya yang tadi seperti Bu Windy lakukan ya, terhadap anak-anak yang mungkin ada bukan kesalahan ya, kekeliruan lah ya, kekeliruan yang mereka lakukan. Nah, terkadang secara teori sih kita paham ya, tadi Bu ini sudah menjelaskan ada identifikasi masalah, terus ada juga validasi tindakan yang salah, terus apa sih keyakinan yang harus mereka sepakati ya. Dari sebenarnya keyakinan itu kan dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri nggih. Jadi bagaimana caranya kita memunculkan itu? Pertama mungkin saya melakukan penerapan ini sedikit kesulitan ya, karena untuk memahami kesalahan ya ataupun mungkin keliruan yang dilakukan oleh peserta didik ataupun anak didik kita itu bisa terkadang sebelah mata ya, menganggap ini biasa saja kok masalahnya gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin memandang ini sangat berat ya gitu. Hal-hal yang mungkin semacam itu terkadang masih ada di diri kita ya sebagai seorang guru. Ya sama seperti mungkin saya memandang bahwa anak yang tidak ikut pembelajaran di kelas Baik, itu. terima kasih Bu Nurul. Ini luar biasa sekali Bu Nurul sudah membagikan pengalamannya ya dalam menangani anak tadi melalui segitiga restitusi, kemudian dalam mendisiplinkan anak. Baik, terima kasih Bu Nurul sudah berbagi pengalaman. Kemudian Bapak Ibu yang lain, monggo, ada yang mau berbagi pengalaman juga atau bertanya, dipersilahkan. Ini tadi sepertinya ada Bu Yanti dan Pak Kepta yang sudah raise hand. Monggo Bu Yanti dulu nggih, dipersilahkan. Ya, suara saya terdengar nggih Bapak Ibu? Terdengar Bu, jelas. Terdengar. Merdu baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Windy, sangat menginspirasi bahwa luar biasa ya cerita tentang disiplin positif, kemudian dari mulai Ki Hajar Dewantara, ibaratnya bagaimana kita menuntun siswa sampai kepada kegiatan segitiga restitusi. Sebenarnya saya hanya ingin sharing-sharing saja pengalaman tentang segitiga restitusi itu yang tadi sudah disampaikan Bu Windy.
awalnya adalah mungkin hal baru yang menurut saya cukup berat begitu, tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu, kita segitiga restitusi ini memberikan sebuah kalau saya sebagai guru itu seperti tercambuk gitu ya. Jadi segitiga restitusi ini membuat kita lebih memahami siswa yang biasanya kita mungkin, kalau saya sendiri ya, jadi pembelajaran untuk saya yang awalnya itu hanya istilahnya menjudge siswa gitu ya. Mungkin kalau siswa melakukan kesalahan, saya seperti menjudge, ini kenapa sih seperti itu gitu ya, tanpa katakanlah memvalidasi dulu gitu, tanpa bertanya seperti dahulu. Jadi seperti segitiga restitusi ini adalah sebuah istilahnya inspirasi baru untuk kita gitu, untuk lebih memahami siswa, untuk lebih menghadirkan istilahnya hal-hal baru yang lebih membuat pembelajaran mungkin lebih menyenangkan. Katakanlah kita nggak akan tahu gitu kan anak-anak itu kenapa misalnya membuat masalah, atau katakanlah ada cerita di balik istilahnya hal yang mungkin mereka lakukan. Jadi saya istilahnya luar biasa sekali apresiasi untuk Mbak Windy yang memberikan ilmu yang merefresh kembali bagaimana kita harus memunculkan rasa intrinsik gitu ya, sifat-sifat ibaratnya muncul dari diri sendiri gitu ya, untuk memunculkan disiplin positif. Itu saja sih Mbak Windy. Bu Windy, terima kasih. Oke. Monggo lanjutnya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ya, baik. Terima kasih Bu Yanti atas berbagi pengalamannya juga. Yang mana tadi tentang hal baru, ya, tentang hal baru dalam disiplin positif, yaitu melalui segitiga restitusi. Yang ingin berbagi pengalaman. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman. Tadi sepertinya Pak Gepta, monggo kepada Pak Gepta dipersilakan. Ini sepertinya Pak Ipin dulu nggih. Ya, Pak Ipin. Untuk Pak Ipin dulu. Ya, monggo untuk Pak Ipin dulu dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Windy. Tapi sebelum saya bertanya terlebih dahulu, saya akan menyapa Pak Danar. Bagaimana kabarnya? Masih sakit gigi? Oke, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Windy, terima kasih presentasinya luar biasa, nggih. Bagus sekali. Cuman di sini saya akan menanggapi aja atau mungkin nanti bertanya. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ketika kita kaji lebih detail kan teknik yang digunakan untuk membantu seseorang ketika memperbaiki sebuah kesalahan yang mereka lakukan kan? Dan salah satu tujuannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada 3 langkah di situ. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Namun di sini yang saya pertanyakan itu ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita, apakah segitiga restitusi itu harus dilakukan satu persatu sesuai 3 langkah tersebut, atau mungkin tidak dilakukan secara berurutan? Saya kasih contoh misalkan, jadi ketika kita menanggapi sebuah kesalahan siswa yang tidak mau piket, padahal sudah tercantum di dalam keyakinan kelas. Lain ceritanya, apakah sama atau beda ketika ada sebuah kasus perkelahian antar pelajar, misalkan gara-gara entah itu rebutan kaos kaki, sembunyi-sembunyian sepatu, dan sebagainya. Apakah solusi permasalahan ketika di segitiga restitusi itu sama atau mungkin ada perbedaan? Mungkin itu saja nggih Bu Windy. Jadi biar nanti ketika misalkan khususnya saya pribadi mengalami sebuah kesulitan ketika menghadapi siswa-siswinya kita, biar kita semuanya menjadi seorang guru yang tentunya guru yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bu Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Oke, jadi dalam penanganan masalah anak menggunakan segitiga restitusi itu kan tadi ada 3 tahapan ya. Dan 3 tahapan itu
intinya saling berkaitan. Jadi kalau bisa jangan ada tahap yang terlewatkan. Nah, untuk penanganannya apakah dari satu kasus ke kasus yang lain sama atau berbeda? Nah, ini tergantung kasusnya dulu Pak Ipin. Jadi kayak misalnya ada kasus anak tadi rebutan apa atau misalnya pelanggaran, ya kita gali permasalahannya itu dengan langkah-langkah segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas yang tujuannya biar anak itu merasa nyaman. Jadi kita fokus ke kasusnya apa seperti itu. Nah, kemudian setelah anak merasa nyaman kayak gitu, kemudian kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tujuannya untuk mengecek tindakan-tindakan apa yang sudah kamu lakukan seperti itu. Nah, kira-kira tindakan itu sesuai dengan nilai keyakinan apa enggak yang sudah dibuat seperti itu. Nah, kemudian yang langkah ketiga, ini langkah yang paling penting dalam segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini tujuannya biar anak yakin seperti itu. Maksudnya anak sadar, oh nilai apa sih yang sudah dilanggar? Kok bisa sampai melakukan perbuatan pelanggaran seperti itu? Nah, di sini posisi kita sebagai guru itu harus bisa menyadarkan anak. Jadi biar anak yang istilahnya kita hanya menuntun saja atau mengarahkan, biar anak bisa mengakui atas kesalahan mereka kayak gitu, dan mengakui tentang nilai keyakinan yang sudah dilanggar dari mereka seperti itu Pak Ipin. Jadi dalam segitiga restitusi semua tahapannya itu harus dilalui semua, nggak boleh ada yang terlewat salah satunya seperti itu, karena ketiga tahapan ini saling berkaitan dan ini dilakukan untuk menangani kasus, ya sesuai kasusnya apa dulu seperti itu. Jadi nanti pertanyaan yang Bapak Ibu lakukan untuk menggali anak itu sesuai kasus atau permasalahan yang dialami anak, seperti itu Pak Arifin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Windy. Berarti tidak harus urut ya Bu Windy? Atau harus urut? Nah, kalau urut juga harus memperhatikan urutan, harus urut Bang. Kalau misalnya kan yang pertama harus menstabilkan identitas, artinya membuat anak merasa nyaman dulu kayak gitu. Nah, ketika anak sudah nyaman, nah kita gali validasi tindakan. Jadi tindakan apa yang dilakukan, jangan misalnya menanyakan keyakinan dulu kayak gitu kan, itu di bagian akhir saja. Jadi ketika mereka sudah mengakui tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan, dan yang tahapan akhir kan tujuannya biar mereka sadar, jadi keyakinan apa sih yang udah dilanggar seperti itu. Jadi kalau bisa urut Pak Arifin. Oke, siap. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, atau sudah cukup nih? Tadi kayaknya Pak Yepta jadi raise hand apa tidak? Sudah Bu, sudah terjawab dengan pertanyaannya Pak Ipin tadi. Oke, baik, sudah. Gimana Pak Ipin? Saya mau tanya lagi Bu Windy. Jadi saya mau minta tolong contoh sebuah kalimat ya. Misalkan ada sebuah siswa gitu, ada sebuah siswa yang mengembalikan pinjam penggaris tidak dikembalikan. Itu caranya bagaimana biar membuat dia itu sadar diri gitu loh. Gitu. Nah, ini siswa, mungkin murid itu hilaf Pak Ipin, pinjam tidak dikembalikan, kan mungkin karena lupa atau apa, biar gimana caranya biar murid mengembalikan seperti itu. Tapi di pamer pastinya ya kita gimana? Tapi dipamerin ini loh gitu kan, tapi nggak dikembalikan, gimana itu?
Oh, berarti itu muridnya mungkin ada kebutuhan yang belum tercukupi, kayak kebutuhan akan kepuasan kayak gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai guru bisa membuat murid apa ya, tadi kan karena penggaris yang tidak dikembalikan, gimana caranya biar dikembalikan ya, kita mungkin bisa mengobrol dari secara intensif dengan anak itu, tujuannya pinjam penggaris untuk apa, kemudian kalau sudah selesai sebaiknya apa ya, biar dikembalikan seperti itu. Nah di sini mungkin Bu Nurul raise hand mau menambahin, ya Bu Nurul, monggo. Ya, pertanyaan dari Pak Pipin menarik ya. Hal yang mungkin sederhana, tetapi itu terkadang menjadi suatu permasalahan kalau memang tidak diketahui dan juga ditangani oleh guru ya, terkait dengan peminjaman seperti itu. Nah, untuk melakukan penerapan segitiga restitusi ataupun budaya positif ini, mungkin diidentifikasi masalah ya, identifikasi menstabilkan identitas ini, dia mungkin kita sebagai guru mengingatkan ya, bisa juga dengan kata-kata mungkin anaknya dipanggil terus nanti, hari ini kamu habis pelajaran apa gitu kan, terus nanti ditanya pelajaran matematika katakanlah ya, atau pelajaran yang kaitannya dengan penggaris itu apa aja ya, matematika katakanlah ya, oh matematika atau ekonomi gitu ya. Nah tadi terus kamu terus tadi alat tulisnya bawa sendiri atau pinjam gitu kan, ditanya seperti itu. Nah itu bagian untuk anak mengingat ya, ataupun menunjukkan identitas bahwa dia itu bawa apa enggak sih, atau mungkin dia itu pinjam apa enggak. Nah kita tuh tidak boleh, mungkin kalau penerapan segitiga restitusi itu tidak boleh gini, kamu pinjam penggarisnya si A ya, kayaknya nggak boleh kayak gitu ya Bu Windy ya, ya kan? Kita harus mungkin anak itu melontarkan sendiri sampai pada bahwa validasi tindakan nanti di tahap kedua itu anak ditanya, oh saya pinjam ke si Adi katakanlah, karena saya tidak punya. Kenapa kamu nggak bawa? Kan kita seperti itu ya, kita respon seperti itu. Kenapa kamu nggak bawa penggaris sendiri? Tahu ada pelajaran matematika? Saya nggak punya gitu kan. Nah jadi kalau seperti itu, kalau orang habis pinjam itu berarti harus seperti apa gitu, apa harus dikembalikan atau hanya kamu simpan sendiri ya, sampai pada tahap di mana muncul penerapan disiplin positif itu, termasuk mungkin ketika saya selesai meminjam barang dari teman itu harus seperti apa yang harus kita ucapkan, bagaimana cara kita, itu bagian juga ya kita untuk melakukan identifikasi suatu permasalahan yang ada dari anak itu sendiri, tetapi munculnya dari anak. Kadang kan anak ada yang tidak tahu sih gimana caranya mengucapkan terima kasih ataupun merespon ya hal yang baik kepada temannya gitu. Mungkin salah satu kata-katanya seperti itu loh Pak Ipin. Jadi kita tidak boleh menyampaikan kata-kata yang unsur negatif, tetapi unsur-unsurnya adalah positif. Membangun agar anak-anak itu mampu mengungkapkan, saya seperti ini ya, oh tindakan saya ini itu salah, tindakan saya yang seperti ini itu tepat, terus saya besok tidak akan kembalikan pada pemiliknya. Mungkin seperti itu ya, penerapan segitiga restitusi yang sebenarnya ketika kita terapkan gitu. Itu gambaran saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ini luar biasa sekali ya dari Bu Nurul. Benar yang dikatakan oleh Bu Nurul seperti itu.
Mungkin ini karena waktunya sudah 1 jam nih Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir di mini webinar kali ini. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dari dalam diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ma. Terima kasih ilmunya Bu Windy. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih Bu Windy